Yo minasan, seperti biasa kembali lagi bersama channel Sayonara Jiraiya. Video ini masih membahas tentang preview dan prediksi chapter 5 ke depannya. Tapi sebelum itu, seperti biasa gunakan headset untuk menonton video ini agar suaranya terdengar lebih jernih dan jelas. Serta sediakan segelas minuman dingin atau kopi untuk menemani kalian dalam menyimak pembahasan di channel ini. Jadi gak usah banyak basa-basi lagi dan mari langsung saja kita bahas bersama-sama tema hari ini. Pada adegan terakhir di video part ke-82 kemarin, kelompok satu yang terdiri dari Boruto dan Kawaki, masih tetap kesulitan melawan Shinju versi Ishiki. Pertarungan mereka melawan keempat Shinju, admin yakini akan terjadi dan ini memaksa Boruto serta Koji, untuk mengajak Kawaki bekerja sama. Karena pada ending chapter 4 kemarin, Koji mengatakan bahwa satu-satunya cara menyelamatkan Sasuke, adalah dengan bertarung melawan keempat Shinju. Jadi persekutuan Boruto dan Kawaki, tentu akan terjadi karena Kawaki sendiri, bakalan menjadi incaran juga dari para Shinju tersebut. Dan kita tidak tahu apakah empat Shinju adalah musuh terakhir di cerita Boruto, atau mereka hanyalah bagian kecil dari musuh besar yang akan datang nantinya. Dan sekarang, mari kita lanjut pembahasannya pada video part ke-83 ini. Adegan pertama dimulai dengan seorang Sumire, yang saat ini khawatir dengan keadaan semua orang. Dia juga mengkhawatirkan keadaan Sarada, yang saat ini sedang bertarung dengan Shinju Sasuke. Dia lalu beranjak dari tempatnya, lalu ingin pergi menyusul Sarada. Dalam beberapa menit saja, Sumire akhirnya sampai ke tempat Kakashi dan Sarada berada. Sarada kaget melihat kedatangannya akan tetapi, Sarada bersyukur mendapat bantuan lagi. Lalu dengan ekspresi terkejut Sumire berkata, dia benar-benar mirip dengan ayahmu Sarada. Apakah dirimu, tak mengapa melihat pemandangan ini setelah 3 tahun tak bertemu? Sarada lalu menjawab ucapannya dengan berkata, sejak awal aku melihat kedatangan Boruto, dia seperti menyembunyikan sesuatu. Wajahnya selalu berpaling dariku tapi sekarang, aku tahu apa yang disembunyikan oleh Boruto. Inilah yang dia khawatirkan bahwa aku, jangan sampai melihat ayahku dalam keadaan seperti ini. Boruto ingin cepat-cepat menghabisi Jubi dari seorang kode namun, nasi telah menjadi bubur. Sekarang, Jubi malah berevolusi dan memiliki sebuah kendali atas diri mereka sendiri. Sehingga, ayahku berhasil mereka cloning dan bahkan, beberapa kekuatannya juga ikut mereka salin dengan sempurna. Sumire kemudian menyambung ucapan Sarada dengan berkata, ayahmu masih hidup akan tetapi, bagaimana bisa satu Shinju mirip dengan Ishiki Otsutsuki? Padahal kita tahu bahwa dia, sebelumnya telah mati jauh-jauh hari. Kakashi yang ada di situ lalu menjawab, itulah yang masih kita pelajari hingga saat ini. Untuk bagian informasi, kita percayakan itu pada Eida dan Shikamaru. Sarada seketika menatap sinis ke arah Kakashi, karena dia mengatakan akan percaya ke Eida. Lalu kemudian, adegan beralih kantor Hokage, di mana Amado datang setelah entah dari mana. Shikamaru yang terkejut akan kedatangannya, langsung menyuruhnya untuk memberikan sebuah penjelasan, tentang apa yang terjadi saat ini di desa. Dengan wajah misteriusnya Amado kemudian berkata, kasus ini mirip dengan kejadian ketika Pain menyerang Konoha. Pain juga memiliki Rinnegan dan itu, bahkan bisa mengalahkan beberapa biju dari kelima desa. Dia juga mampu melawan Kyuubi seorang diri dan hampir berhasil menangkap Naruto. Shikamaru langsung memotong ucapan Amado dengan berkata, aku sudah tahu semua itu akan tetapi, apa hubungannya dengan empat Shinju itu? Amado lalu menjawab, kau benar-benar tidak menangkap informasi yang kukatakan. Sebenarnya, Pain hanyalah hal kecil saja dari monster ekor 10 milik Kaguya tapi kekuatan Rinnegan-nya, telah mampu membuat kerusakan yang parah. Bagaimana dengan keempat Shinju, yang merupakan inti dari Jubi versi Ishiki itu sendiri? Bukankah level Rinnegan mereka, melampaui Rinnegan Pain atau bahkan Rinnegan Hagoromo? Shikamaru terkejut sambil berkata, itu mustahil dan jika benar, ini adalah alarm besar bagi kita semua. Amado lalu berkata lagi, lebih baik sekarang ini, Anda mengkonfirmasi Shinju kepada keempat desa shinobi lainnya. Karena kau sudah dengar jika tujuan utama empat Shinju itu, adalah menyerap semua cakra di planet bumi ini. Itu berarti, bukan hanya Konoha yang akan mereka datangi akan tetapi, keempat desa besar lainnya juga pasti akan terancam. Shikamaru terkejut mendengar penjelasan dari Amado dan sekarang, adegan beralih dan memperlihatkan seorang Boruto. Boruto berbicara ke Himawari dengan berkata, kami berterima kasih bahwa kau bisa diandalkan Hima-chan. Jika ayah ada di sini, dia pasti akan bangga melihat putri kecilnya telah tumbuh begitu tegar dan kuat. Boruto keceplosan mengatakan kata ayah di depan Himawari yang membuat Hima, seketika bertanya mengapa Boruto mengatakan kata ayah.
Kawaki yang melihat itu kemudian menjawab, lupakan apa yang dia katakan karena dia, tetaplah orang yang telah membunuh ayah dan harus kulenyapkan nantinya. Shinju versi Ishiki kemudian berkata, apakah kalian telah selesai melakukan pembicaraan yang tak berguna? Jika kalian tak siap, aku bisa langsung menyerang dan memakan tubuh kalian. Kawaki lalu menjawab ucapan Shinju versi Ishiki dengan berkata, kau bahkan takut pada kemampuan unik dari anak ini. Setelah melihat reaksimu tadi, aku menyesal telah khawatir akan dirimu. Sekarang, aku menyuruhmu agar bersiaplah untuk menerima seranganku. Kawaki lalu mengaktifkan Sukuna Hikona miliknya, sambil bergerak cepat ke arah Shinju itu. Ketika sampai, Kawaki mengeluarkan besi hitam dari karmanya, lalu mencoba menusuk Shinju tersebut. Akan tetapi, Shinju itu membengkokkan besi hitam Kawaki, lalu memukulnya tepat di wajah Kaukai. Namun, Kawaki berhasil menangkis pukulannya, tapi sambil terhempas kuat ke tanah. Sementara itu seorang Boruto, diam-diam menyerang Shinju menggunakan Kieru Rasengan miliknya. Ukuran Rasengan itu tak terlalu besar dan dia, lalu melemparkan Kieru kepada Shinju tersebut. Shinju itu kemudian bersiap menyerap Rasengan Boruto sambil berkata, apa kau mencoba menghinaku dengan mengeluarkan kekuatan kecil itu? Dia lalu bersiap menyerap dan ketika Kieru hampir mendekatinya, tiba-tiba Kieru Rasengan menghilang. Shinju merasa bangga karena dia mengira, dia berhasil menyerapnya padahal, seketika saja tubuhnya terpental dan jatuh ke bawah. Momoshiki dari dalam tubuh Boruto kemudian berkata, sepertinya, aku pernah melihat adegan ini sebelumnya bocah. Boruto lalu menjawab, kau adalah orang pertama yang terkena jurus ini dan karena sikap sombong itu, kau ataupun Shinju ini berhasil terluka. Momo lalu berkata, bagaimana mungkin kekuatan bodohmu itu, bisa melukainya dengan cara yang sama sepertiku. Namun Boruto, ini masih tidak cukup dan berhentilah bercanda. Musuhmu adalah sumber kekuatan dari semuanya dan itu, membutuhkan kekuatan besar untuk melawannya. Aku berbicara tentang karma dan untuk kesekian kalinya, gunakan itu untuk menyelesaikan semuanya. Boruto lalu menjawab, entah mengapa bahwa ini, adalah hal berat yang ingin kulakukan. Tanah-tanah di tempat jatuhnya Shinju versi Ishiki, seketika retak dan mengeluarkan sebuah cahaya. Shinju versi Ishiki kemudian keluar sambil terbang ke atas, dengan ekspresi yang sangat marah. Dia langsung memanggil beberapa hewan Kuchiyose, untuk melawan Boruto dan Kawaki. Kawaki refleks melihat itu dan dia, mengecilkan tubuhnya lalu menyerang Shinju Ishiki dari dekat. Namun nahasnya, Kawaki berhasil diatasi karena hewan Kuchiyose yang lain, ternyata melihat posisi Boruto dan sekali lagi, mata Shinju terhubung dengan penglihatan hewan-hewan itu. Lengan dan kaki Kawaki, kemudian ditusukkan besi hitam yang membuatnya tak bisa bergerak. Di sisi yang lain, Eida melihat situasi yang dialami Kawaki dan dia, benar-benar mengkhawatirkan keadaan Kawaki. Shinju versi Ishiki kemudian diperlihatkan meluncur ke arah Kawaki, dan berniat menghabisinya lalu memakannya. Kawaki tak sempat untuk menyelamatkan dirinya, namun seketika saja, Boruto menendang Shinju dan membuatnya terhempas, sambil Boruto mengeluarkan teknik Rasengan miliknya. Rasengan tersebut mengarah ke Shinju versi Ishiki, yang saat itu masih sementara melayang karena terlempar. Dia seketika panik melihat datangnya Rasengan Boruto, dan langsung menyerap kekuatan Boruto itu. Dia juga terjatuh, di dekat beberapa pohon di sana sambil merasa tak percaya. Dengan ekspresi tak percaya Shinju lalu berkata, ini kedua kalinya, dia berhasil menyerangku. Sementara itu, Boruto berdiri dan membelakangi tubuh Kawaki yang sedang tergeletak. Kawaki lalu berkata, hei sialan apakah dirimu, tak berniat untuk mencabut besi-besi hitam ini? Boruto lalu melihat ke arah Kawaki dan ternyata, Momoshiki merasuki tubuh dari Boruto. Dengan ekspresi menjengkelkan alias tertawa, Momo lalu mengejek Kawaki. Aku ragu bahwa pada akhirnya, kau bisa mengalahkan anak ini Kawaki. Kawaki seketika terkejut, sambil mengucap kata Momoshiki di depan Otsutsuki itu. Momo lalu berkata lagi, situasi kalian sebenarnya sangat buruk akan tetapi, anak ini sangat keras kepala dan tak mau menggunakan kekuatan karma. Jadi ketika dia tadi merasa lengah, aku berhasil merasuki tubuhnya dan menyelamatkanmu Kawaki. Sekarang, kau diam saja karena aku akan mencoba untuk melawan Shinju ini. Shinju tersebut kemudian bangkit lagi, dan melihat bahwa tubuh seorang Boruto, dikendalikan oleh Otsutsuki yang sebenarnya. Dengan ekspresi serius Shinju lalu berkata, wah ternyata, sang pemilik wadah muncul di sini. Momo kemudian membalas ucapannya dengan berkata, aku tidak menyangka bahwa Jubi milik Ishiki, memiliki keistimewaan seperti sekarang ini. Perlu kau tahu, kalian adalah calon buah cakra yang akan dimakan oleh anak ini. Kita adalah bagian dari rantai makanan itu sendiri dan Shinju sepertimu, merupakan makanan bagi kami.
Fakta bahwa kalian sangat jarang berevolusi dan memiliki ego sendiri sementara Otsutsuki seperti kami, selalu ada di dan berpatroli mencari buah cakra di semua planet. Lalu Momochan yang mengendalikan tubuh Boruto, seketika terbang ke udara dan saat di atas, dia menjatuhkan Rasengan besar ke arah Shinju itu. Dan setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba telah berakhir sampai di sini. Untuk kelanjutannya, kita akan membahasnya pada video part ke-84 nantinya. Masih banyak prediksi atau hal-hal yang akan terjadi ke depannya, yang bakalan kami bahas tuntas di channel ini. Dan jika kalian suka dengan pembahasan teori maupun fakta di channel kami, jangan lupa untuk selalu stay menunggu dan selalu berlangganan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam Shinobi.